Eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina membuat umat Islam membahas tentang eksistensi kaum Rum. Rum adalah sebutan bagi Kekaisaran Romawi yang menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. 14 abad yang lalu di kawasan Timur Tengah ada dua negara adidaya yang bersaing, Romawi di barat dan Persia di timur. Umat Islam lebih berpihak kepada Romawi dibanding dengan Persia. Maka saat Romawi berhasil menang melawan Persia, umat Islam bersuka cita. Namun tahukah kamu kelak di akhir zaman umat Islam akan bersekutu dengan bangsa Rum, kemudian dikhianati? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kalian dan mereka akan memerangi suatu musuh dan kalian akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Namun hadis di atas tak berhenti sampai di sana, melainkan ada kelanjutannya. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seseorang lelaki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, salib telah menang. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Menurut Syekh Imran Hussein, bangsa Rum di zaman ini ada 3 versi. Rum yang pertama dahulu adalah bangsa Roma di Italia. Dulu kaum Rum ini adalah penyembah berhala juga dewa dewi Yunani. Lalu Rum yang kedua, dahulu ada pemimpin yang bernama Konstantin. Nah, pemimpin kerajaan Bizantium ini mengeluarkan orang-orang Rum dari Roma yang kemudian tempat itu dinamakan Konstantinopel. Kemudian ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel sekitar 600 tahun yang lalu, orang-orang dari Rum keluar dari Konstantinopel dan pindah ke daerah bernama Uni Soviet yang sekarang jadi Rusia, tepatnya di Moskow. Menurut Syekh Imran Hussein, itulah Rum yang ketiga. Nah, sekarang kita punya 3 Rum. Yang pertama adalah Roma Italia. Italia adalah kelompok NATO yang secara terang-terangan mendukung Israel untuk menghancurkan Palestina. Rum yang kedua adalah wilayah Bizantium atau Konstantinopel yang berarti sekarang adalah Turki. Turki mayoritas Muslim yang mendukung Palestina. Nah, Rum yang terakhir adalah Kristen Ortodoks yang tinggal di Moskow, Rusia. Nah, ketika hadis Nabi mengatakan kamu akan berdamai dengan mereka, sudah jelas bukan Rum yang pertama dan kedua, karena Italia mendukung Israel, dan yang kedua Turki bukanlah populasi Kristen Ortodoks dan juga mendukung Palestina. Lalu Rusia adalah negara dengan mayoritas Kristen Ortodoks terbesar di dunia. So, Rusia adalah bangsa Rum? Berikan komentar Anda.